Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Muharram, Gus Amin, Gus Albab selaku pengasuh Pondok Pesantren NU Kecamatan Sumbio. Yang saya hormati Ketua PAC IPNU IPPNU Kecamatan Sumbio, Ketua Pimpinan Ranting IPNU IPPNU Sekecamatan Sumbio, serta rekan-rekan kita yang berbahagia. Salawat serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara rutinan pimpinan anak cabang IPNU IPPNU Kecamatan Sumbio. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya Yogianda Pratiwi di sini selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan ini. Yang pada hari ini kita akan ngaji bareng Gus Amin dengan tema air. Ya, di sini ada telah hadir bersama kita Gus Amin yang telah menginspirasi kita semua. Mari kita niatkan ngaji bersama, semoga dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tak lama menunggu dan tak lama kita berbasa-basi, langsung saja kita dengarkan tausiah dari beliau kepada Gus Amin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'da. Kepada pimpinan anak cabang IPNU IPPNU Kecamatan Sumbio, di sini sebagai ketua rekan Durani dan rekan Vinia yang kami hormati, kepada seluruh kepengurusannya yang kami hormati, hadirin hadirat, rekan-rekan kita yang IPNU yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam majelis yang insyaallah penuh berkah ini dalam rangka rutinan PAC IPNU IPPNU Kecamatan Sumbio. Semoga perkumpulan kita dalam majelis yang baik, dalam rangka yang baik, dengan niat yang baik ini mendapatkan ridho dari Allah, menjadikan maslahat, manfaat, berkah untuk kita semua, khususnya yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Amin Allahumma amin. Salawat bersama Allah semoga tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tergolong ummah mustahil syafaah yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Langsung saja, ini sudah lama-lama ya, sekitar malam. Kan tadi sebelum ngaji, mari kita berdoa bersama. Kita mendoakan para
pejuang, para pendahulu, para pendiri Nahdlatul Ulama dan semua pendahulunya, semoga diberikan kebaikan dan semoga berkahnya sampai kepada kita semua, amin Allahumma amin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina. Terima kasih. Semoga dengan bacaan umul kitab tadi menjadikan kita mendapatkan berkah dari para pendiri kita, sehingga kita bisa terus menjalankan apa yang menjadi keinginan beliau, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini langsung saja. Ini kemarin sudah dibuka dalam pembukaan, aslinya ajnaus kitab no Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah, akan tapi karena kitabnya belum ada, jadi kalau gak ada tapi goleti mau ketemu gitu lah. Melanjutkan yang kemarin untuk pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang wudhu, tentang wudhu. Masih ingat nih wudhu. Nah, kemarin sudah dibahas tentang wudhu, karena walau bagaimanapun salah satu syarat dalam beribadah adalah harus suci. Suci dari apa saja? Hadas dan najis. Suci dari najis dengan cara menghilangkan najis, jelas, baik itu di badan, pakaian ataupun tempat. Suci dari hadas ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil yaitu segala sesuatu yang membatalkan wudhu, itu juga disebut hadas kecil. Tata caranya gimana mensucikannya? Dengan cara berwudhu. Ada lagi hadas besar. Hadas besar itu apa? Hadas besar apa? Apa itu hadas besar? Hadas besar adalah segala sesuatu yang mewajibkan mandi. Itu hadas besar. Yang mewajibkan mandi apa saja? Nah, ada 6 nih, ada 6. Apa saja? 3 dialami laki-laki dan perempuan, yang 3 hanya dialami oleh perempuan. Yang hanya dialami oleh perempuan apa saja? Haid, nifas, wiladah atau melahirkan. Terus yang dialami laki-laki dan perempuan apa? Junub itu sebenarnya ketika dimutlakan kata junub itu kembalinya kepada hubungan suami istri. Tapi sebenarnya junub itu kata untuk hadas besar. Tapi kalau dimutlakan memang kembalinya kepada hubungan suami istri atau seks. Entah itu sah ataupun tidak, dalam artian dengan istrinya putus ataupun bukan. Terus lagi apa? Keluar mani atau apapun sebabnya. Terus mati, tapi kewajibannya jatuh kepada yang masih hidup. Dan itu segala sesuatu yang mewajibkan mandi juga disebut hadas besar. Cara pensuciannya adalah dengan cara mandi. Nah, itu karena ini di luar tema, jadi diterangkan ngaji-ngaji mawar tentang mandi. Wow, nama tema kita air ya. Jadi sekilas mau karena ini tadi dikatakan. Tadi kan kita wajib bersuci. Lalu bagaimana tata cara kita bersuci? Pastinya menggunakan alat bersuci.
Alat bersuci apa saja? Siapa yang tahu? Air. Air. Sabun. Terus? Tanah. Debu. Terus? Tanah. Yang dimaksud tanah yaitu debu itu. Karena tidak semua tanah bisa digunakan untuk bersuci. Tanah liat, lempung, terus tanah paceran itu nggak bisa. Karena yang dimaksud tanah dalam hal bersuci adalah pasti debu. Jadi hal bersuci apa saja? Air, debu, batu. Air, debu, batu. Ini bisa digunakan untuk bersuci. Ada batu dan yang semakna. Berarti apa? Segala sesuatu yang keras yang bisa membersihkan dan tidak dimuliakan. Dimuliakan pengertian di sini seperti halnya apa? Makanan. Itu kan sudah dimuliakan. Maksud makanan kok gak bersuci. Walaupun di situ memenuhi kriteria. Contoh makanannya keras, yang bisa mensucikan. Kayak dengan apa? Landing namanya. Bulubrik. Ngomong makan yang keras. Manggleng. Jadi kan bisa membersihkan gitu. Dikerok-kerokakan umpama di sini ada kotoran, di tempat kita ada kotoran, pasti kan bisa membersihkan. Tapi itu suatu yang mau agam, suatu yang dimuliakan, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, berarti contohnya apa tadi? Keras. Bisa membersihkan, tidak dimuliakan. Maka dari itu tidak boleh juga menggunakan tulang, karena tulang itu suatu yang keramat. Nek ana balung ngeletak nang karangan niku biasanya disenengi nang kaum sebelah, nang tanggane biasanya kumanggon dan yang lain. Dah dikhawatirkan ngomong nek dinggo ditutur dinggo mbok anu lagi dipanggon bulan niku boten asal main ngoten niku. Terus alat bersuci selanjutnya apa? Debu. Debu ini bisa dijadikan alat bersuci. Karena kan memang ketika kita tidak menemukan air atau di situ kita ada ilah, suatu alasan yang menyebabkan kita tidak bisa menggunakan air, kita boleh bersuci menggunakan debu. Boleh bersuci menggunakan debu. Tapi ini jarang dilakukan nih. Padahal menurut apa ini, melihat keadaan wakilnya niku sebenarnya ini mungkin dilakukan, tapi uang niku jarang melakukan ini. Niku tayamum. Debu alat bersuci menggunakan debu disebut tayamum. Tayamum itu adalah bersuci menggunakan debu. Karena dalam ayat Al-Quran memang ada. Bagaimana? Ayatnya berikut dalam Al-Quran. Fatayamamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ini sambungan ayat dari wa idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi. Kata-kata apa seterusnya. Bahwa ketika kamu tidak menemukan air, maka gunakanlah debu yang suci. Basuhlah muka dan tangan. Karena kan tata cara bertayamum apa? Hanya ada 2 anggota nih kalau tayamum. Kalau wudhu kemarin kan berapa? Anggota wudhu kemarin ada berapa? Anggota wudhu yang wajib ada berapa? 2. Kalau fardunya wudhu ada 6. Kalau anggota wudhu yang wajib ada berapa? 4. Muka, tangan, kepala, terus kaki. Nah, kepala dalam hal wudhu itu adalah tempat keluarnya rambut nih.
Kalau dalam definisi umum kan kepala bulu ke atas. Tapi dalam hal wudu masing-masing ini punya anggota. Muka satu anggota, telinga satu anggota, kepala satu anggota. Yang dimaksud kepala adalah tempat keluarnya rambut. Walaupun orang tersebut tidak punya rambut, maka bagi orang yang gundul, itu tempat basuh kepala adalah tempat mengusap kepala adalah perkiraan di mana rambut itu tumbuh. Orang umum bonak tekan bun-bun sing di batasnya bun-bun tidak. Tapi menurut umumnya rambut itu tumbuh di mana katanya. Dan itu terus tadi kan namanya anggota wudu yang wajib ada 4. Kalau sunnah yang ada tangan, ketemu, hidung, kuping dan yang lain. Kalau apa namanya tayamum ada berapa? Anggota yang wajib dalam tayamum ada berapa? 2. Awal saja muka dan tangan batasnya sama sampai sikut. Entah itu tayamum untuk sebagai ganti wudhu ataupun sebagai ganti mandi ataupun sebagai ganti membasuh suatu anggota. Ini sama, hanya muka dan tangan. Sebagai ganti wudhu berarti karena untuk wudhu. Sebagai ganti mandi karena mungkin tidak ada air tapi terus junub, mandinya pakai tayamum. Ya sama, hanya muka dan tangan. Orang kok karena itu sebenarnya itu kebur awak dibuka biasa itu beda. Dan juga nih mungkin perbedaan wudhu dan tayamum. Kalau wudhu itu kan tidak harus ada fi'lil fa'il, tapi kalau tayamum itu harus ada fi'lil fa'il, harus ada perbuatan nyata gitu. Harus ada perbuatan mindah debu. Kalau mandi kan enggak, mandi ini gue sampean umpama head, ini umpama ya, head mampet kurung sempet mandi sampean lunga motoran nang dalan kudonen terus sampean niati adus kalian lah, adus head ini sama enggak? Sama enggak? Ayo. Jawabannya tamsil diperinci sah apabila memang meratani paling semua anggota. Karena meratani paling semua anggota sah. Karena mandi itu tidak harus ada perbuatan nyata. Intinya seluruh anggota badan terkena air terus diniati. Beda dengan tayamum. Tayamum itu tidak bisa sing penting wajah dan tangan kena debu. Contoh ngayer ngaduk nang pinggir gede. Kau mau beli kan kena debu dulu. Niat tayamum nggak bisa. Karena dalam tayamum itu harus ada perbuatan mindah. Terus lagi tadi namanya tayamum kan kata nih anggota yang wajib adalah muka dan tangan. Entah itu untuk sebagai ganti wudhu ataupun ganti mandi ataupun ganti basuh anggota. Ganti basuh anggota contohnya seperti ini, tangannya luka, tapi yang luka hanya tangan. Otomatis pas wudhu kan tangan ini tidak bisa terkena air membangun. Tapi dengan tangan memang luka yang tidak bisa terkena air. Pengertian tidak bisa adalah ketika terkena air menjadi madorot berbahaya. Nah ini sebagai ganti tangan ini kan boleh dengan tayamum. Ini tayamumnya sama, muka dan tangannya. Itu alat yang kedua apa? Debu. Kalau alat yang pertama batu itu biasanya digunakan untuk istinja atau bersuci dari kotoran. Kalau tayamum debu untuk tayamum. Yang terakhir adalah air. Air ini umum bisa untuk apa saja, segala jenis bersuci. Entah itu membuang najis, membuang hadas kecil atau membuang hadas besar, semuanya bisa dengan air. Maka dari ketiga alat bersuci, dari sekian alat bersuci, yang paling utama adalah air. Karena air lebih bisa membersihkan. Karena sifat dasar air apa? Mengalir melalui
Apa? Sifat dasar air apa? Mengalir melalui boleh selokan atas ke bawah itu jelas, dan air bisa sekecil apapun bolongan air itu pasti bisa nembus, bisa lewat. Maka air itu menjadi alat bersuci yang paling utama. Nah, sekarang falam makana al-mi'u alatan ditahharah. Ketika air ini menjadi alat untuk bersuci, maka perlu kita ketahui tentang air ini. Air itu di dunia ini ada berapa coba? Ada berapa macam? Berapa? 7. Kalau dalam pembagian begitu ada 7 memang. Apa saja? Air hujan. Air laut. Bukan pembagian air tapi macam-macam airnya. Air hujan, air sumur, air sumberan, air es, air bengawan, air embun, terus satu lagi air salju ya. Apa aja? Hujan, sumberan, sumur, bengawan, es, embun. Ada 7 lah. Laut ya, laut ada 7 itu. Ini semua jenis-jenis air di dunia ini itu jenis-jenis air yang ada niku. Ya, semuanya ini terkumpul dalam perkataan apa? Air yang keluar dari langit, turun dari langit dan keluar dari bumi sesuai dengan aslul khulqah atau tabiatnya masing-masing. Kalau air hujan berarti netes turun dari langit ke bumi. Air sumur berarti dikeduk baru keluar airnya. Air sumberan itu berarti langsung metu kang bumi. Air laut berarti nang laut kae kata niku. Dan niku namanya air, macam-macam air. Dan air ini adalah satu hal yang berperan penting memang selain dalam untuk bersuci juga berperan penting dalam kehidupan manusia. Karena kan menurut sing ngaji sing sekolah niku kan 70% kandungan menungso niku napa? Air. Bahwa ketika airnya berkurang, kadar air dalam diri seorang berkurang, wong niku arep lemes mesti. Bahkan menurut penelitian apa? Manusia itu bisa bertahan. Kalau menurut ahli biologi, kalau menurut medis, manusia itu bisa bertahan tidak makan sekitar berapa? 3 minggu, 3 atau 4 minggu. Tapi kalau menurut Imam Ghazali tidak. Manusia bisa bertahan tidak makan selama 40 hari. Bisa bertahan tidak makan selama 40 hari. Mulai niku nek wong biyen niku ana sing tirakata sampai 40 hari tidak makan. Ya mungkin makan hanya malam sekedar untuk membatalkan supaya tidak istilah wong biyen ngebleng gitu. Karena kan nggak boleh ngebleng sih. Menyambung 2 posisi di satu kan nggak boleh tanpa dijeda. Paling hanya minum dan yang lain ada di 40 hari tidak tidur, 40 hari tidak bicara. Itu tirakate wong biyen. Walaupun itu karena keadaan, walaupun itu seandainya karena keadaan, tapi mereka jadikan keadaan tersebut sebagai fasilitas mereka untuk tirakat prihatin ngeparak teng Gusti Allah. Itu jadinya wong biyen iku angkuh-angkuh. Iya enggak? Wong biyen kan kadang angkuh-angkuh. Apa nih kadang itu nyetok ya mandi, kadang yang ngertian dan yang lain itu kan tirakat kuat. Nah, kalau sekarang kau sampean kuat tirakat, kuat puasa, kuat melek,
wengi tapi awannya orang nyarutang. Kalau sampai kan nyarutang ya, wengi melek sampai meh subuh awan-awan nyarutang. Tangine sore. Terus kula-kula yang pengalaman pribadi. Kan ngaten niku. Ya bagusnya kan niku jane wengi melek tapi awane kok boten nyarutang. Lah niku ngaten niku nek wong ben kan kuat-kuat puasane kuat, melek kuat, terus teng mriku Kuat. apa-apane. Kuat. Apa sih lah? Apane to? Pikiran sing mesti. Lah niku nggih. Lah wong ben karena memang keadaan, lah nek siki kesampaian dengan segala fasilitas yang sudah ada, bali bisa panganan, lunga wis nganggo motor, ngubungi wong wis ana HP. Kok sampean kuat tirakat? Sampean arep luwih dadi wong sing lebih ampuh daripada wong biyen. Berkuat apa ora? Kuat puasa, kuat meneh, kuat tirakat. Kuat ora HP-an. Nah, Kuat 2 detik setengah. 2 detik. Ada turu HP kapan? Lagi turu di HP. Ini ya, yo ya. Cara Imam Ghazali berapa? Bisa bertahan 40 hari tidak makan. Tapi nek orang minum, niki nek cara pakar biologi, nek cara ilmu medis bilang, uang bertahan tidak minum itu minimal maksimal lah umumnya secara normal itu paling sekitar 3 harian 100 jam sekitar 3-4 harian itu uang bertahan orang mundur. Nek orang mangan mungkin masih bisa bertahan lama, tapi kalau orang mube niku bisa paling berapa? 3-4 hari, 5 seminggu ya wis jos banget. Orang mube selama itu. Nah niku nah ini menunjukkan bahwasanya air niku sangat penting. Manusia tanpa air ya ibarat sampean tanpa kuota, kelimpangan ngalor ngidul hidupnya nggak tenang. Orang ada kuota mumet mengguli ada Kelangan pasar. Nah niku. Terus tadi kan air, terus pembagian air ini ada berapa? Air dibagi menjadi berapa? 4. Ada tahir mutahhir, ghairu makruh. Air suci mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan. Terus ada lagi apa? Tahir mutahhir makruhun fil badan la fis saum. Air suci mensucikan tapi makruh digunakan di badan, tidak di pakaian dan yang lain. Terus ada lagi apa? Tahir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Terus satu lagi apa? Mutanajis. Mutanajis itu apa? Air yang terkena najis. Nah, ini air ada 4 pembagian ini. Ada 4 pembagian ini. Kenapa kita perlu mengetahui air ada tentang bagian air? Ya, karena apa? Karena kita bersuci itu ya harus menggunakan air yang suci dan bisa mensucikan. Kalau hanya sekedar untuk wisu, ngepel lantai yang memang tidak ada najisnya, ini boleh pakai air yang hanya sekedar suci walaupun tidak mensucikan. Contoh air apa? Ya air lowian apa gitu lah, digunakan ngarang ngepel, ngarang ngombai, tapi sih memang bajunya tidak ada najis. Itu kan tidak apa-apa. Tapi kalau untuk mensucikan sesuatu yang najis, mungkin lagi belek, ngubah baju yang kena kompol dan yang lain, pokoknya sih bentuk-bentuk najis. Ini kan harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Atau ketika kita akan melakukan suatu menghilangkan hadas, wudu ataupun mandi, itu kan harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ini pentingnya kita mengetahui tentang pembagian air. Yang pertama, air suci mensucikan dan tidak makruh digunakan. Itu air apa? Air
air mutlak. Air mutlak itu air umum, air biasa umum yang tanpa tercampur unsur yang menetap, tidak punya qayyid ketentuan yang menetap. Nah, itu air mutlak. Contoh, itu banyu sumur, banyu keran, banyu tuk, banyu dan banyu apa saja. Itu kan tidak ada keterkaitan dengan apa-apa. Di zona ember ya jadi ini banyu ember, di zona gelas banyu gelas. Tapi ketika air sudah tercampur sesuatu yang menetap, kayak gini banyu kecampuran kopi, ini kan nama kopi sudah menetap di air tersebut, maka air ini tidak disebut air mutlak. Diwadahi gelas dari wedang kopi, diwadahi termos yang wedang termos tapi kopi, wedang kopi itu, atau wedang banyu kerambil, itu kan nama banyu kerambil sudah menetap pada banyu tersebut. Nah, air-air yang seperti ini namanya bukan air mutlak. Air mutlak berarti air yang tidak ada keterkaitan, air yang tidak ada qayyid ketentuan unsur-unsur tertentu itu yang menetap. Itu namanya air mutlak. Lah nanti air mutlak ada pembagiannya masing-masing. Terus itu yang pertama air mutlak. Air mutlak paham ya? Tentang air mutlak tadi. Terus yang kedua ada air suci mensucikan tapi makruh digunakan di badan, yaitu air musyamas. Air musyamas apa? Apa? Air musyamas apa air musyamas? Air yang dipanaskan dengan cahaya matahari. Air yang dipanaskan dengan cahaya matahari, tapi ini banyak ketentuannya. Di tempat yang memang panas, terus wadah air itu bukan terbuat dari sesuatu yang dari emas atau perak. Contoh terbuat dari bukan dari sesuatu yang situ bisa bisa menimbulkan, bisa neyeng lah, suatu yang bisa neyeng berkarat, suatu yang bisa wadah yang bisa berkarat, ya nggak boleh kata nego air musyamas. Sama halnya dengan air musyamas, yaitu apa? Air yang terlalu panas atau air yang terlalu dingin. Salah satu alasan kenapa ini makruh digunakan, bahkan bisa sampai ke haram, karena itu bisa membahayakan. Mau sampai raut kalau banyu panas, jadi putih mesti sampai ngotak ya. Ini gampang ya, sampai kepengen jadi putih. Pacul ya, kepengen jadi putih gampang. Raut kalau banyu panas, mesti jadi putih. Ngotak sampai begitu. Atau air yang perlu dingin itu juga berbahaya, karena ketika air terlalu panas itu kan membahayakan kulit dan daging. Kalau air terlalu dingin itu juga berbahaya untuk saraf-saraf dan kulit juga itu. Maka itu tidak diperbolehkan. Bahkan kalau jelas-jelas dia berbahaya itu sampai ke haram. Tapi kalau untuk mencuci boleh. Contoh air terlalu panas mau nyuci apa itu boleh, bongkum, apa dan yang lain. Tidak bolehnya kan karena apa? Karena berbahaya pada tubuh ini jadi boleh. Dan ketika suhu panasnya sudah menurun atau kadar dinginnya sudah hilang, berarti normal, ini kemakruhannya pun hilang. Berarti haram makruh atau kadang bisa sampai haram ini ketika dalam keadaan terlalu panas atau terlalu dingin. Banyu es, banyu panas ini tidak diperbolehkan. Ini menurut umumnya nih. Nah sekarang seandainya ana wong sudah tahan panas banyu umum dewani, itu gimana? Baginya mungkin nggak apa-apa, tapi penghukuman itu kan diambil menurut
umumnya. Nah, ngomong atau sih perlu umum itu seorang pasah atau kayak beda lagi, mungkin karena khawatir atau apa. Terus, terus yang ketiga apa? Air suci tapi tidak mensucikan, yaitu apa? Air apa sih? Air mustakmal itu apa? Air yang sudah digunakan. Awas, digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Kalau digunakan untuk selain menghilangkan hadas najis, ya lihat keadaan airnya bagaimana, berubah atau tidak, banyak atau sedikit. Kan nanti pengaruhnya macam-macam, banyak ketentuannya. Airnya banyak, tidak ada perubahan, ya masih bisa digunakan lagi. Dan yang lain ada. Tadi apa? Air yang mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis. Dalam hal wudu, yang menghilangkan hadas itu adalah basuhan pertama. Wudu ataupun mandi yang menghilangkan hadas itu adalah basuhan pertama loh. Basuhan pertama itu pengertiannya adalah setelah anggota rata terbasuh. Kalau muka, berarti setelah mukanya rata terbasuh, walaupun itu 3 atau 4 kali basuhan, itu baru dianggap satu basuhan. Sampai mandi barbur untuk telung ember telung trim kok baru rata seawang, itu baru dianggap satu basuhan. Berarti ketika mau taslis atau ngaping teloni, niku nanti ya tambah lagi. Nah niku basuhan pertama adalah basuhan yang sudah meratani maring seluruh anggota fardu. Niku namanya basuhan pertama. Nah airnya tadi itu air yang telah digunakan tadi itu disebut air mustakmal atau air yang telah digunakan untuk ngilangin najis, mau ngepel dan yang lain, itu juga disebut air mustakmal. Tapi khusus untuk yang mau menghilangkan najis ini kalau airnya kok berubah gara-gara terkena najis, niku airnya malah jadi najis. Mustakmal ini ketika air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis tidak berubah dari asalnya gara-gara kena najis. Contoh belek disiram banyunya bening biasa beleknya hilang, ya udah niku airnya jadi mustakmal. Terus temeriku apa najisnya hilang saja. Niku air yang bagian air yang ketiga. Terus nama balik ada air mutanajis. Air mutanajis itu adalah air yang terkena najis. Ini ada 2 bagian, ada air sedikit, ada air banyak. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kulah. Kalau air banyak itu adalah air yang lebih dari 2 kulah. 2 kulah ke atas, bukan lebih dari kulah tapi 2 kulah ke atas. 2 kulah itu berapa? 60 kali 6. Kalau ukuran wadah kok persegi itu 60 kali 60. Kalau ukuran wadah bundar itu pinten super. Kalau dibuat literan pinten liter? Coba cari kelihatan sehingga apa dikoleksi. Lihat. 12 liter sekalon rumah dulu. Kalau pinten liter kan? 216 nih. 216 liter itu ukuran 2 kulah. Kenapa ada perbedaan antara air sedikit dan air banyak? Kenapa? Karena nanti pengaruhnya dalam hal ketika terkena najis. Kalau air sedikit kok terkena najis,
entah itu berubah ataupun tidak airnya, niku hukumnya najis. Kalau air banyak tergantung berubah atau tidak. Ketika berubah nanti dia jadi najis. Kalau tidak berubah berarti tidak najis. Dan juga melihat-lihat yang menyampuri, ada kadang yang nyampur air itu ada hal najis, ada hal yang tidak najis. Hal yang tidak najis contohnya kayak gini apa? Banyu nang ember kecemplung man watu, kecemplungan apa sabun kan suci, tapi airnya berubah, gimana? Macam-macam ya, ada dua hal yang menyampuri air. Barang suci yang menyampuri air ada dua, ada yang mukhalid menyatu dengan air, ada yang mujawir tidak menyatu dengan air. Yang menyatu kayak dengan apa? Yang larut tak? Itu yang menyatu kayak dengan apa? Kopi, gula, terus apa? Ya seniku itu namanya mukhalid, larut dalam air. Ada lagi mujawir. Mujawir itu apa? Nanggani, nyampuri melebu tapi orang larut kayak dengan apa? Wah, minyak atau watu kan ya nyampur, melebu tapi enggak larut, enggak menyatu dengan air. Kalau yang mukhalid ini jelas kalau menyebabkan perubahan itu airnya menjadi tidak mensucikan, tetap suci tapi tidak mensucikan. Akan tapi kalau yang mujawir tidak menyebabkan perubahan, niki ya tetap bisa suci mensucikan. Juga perubahan air sebab perkara yang suci itu kan macam-macam. Ada karena memang tempatnya, contoh karena manggone nang kali sing kaline lemahan, gara-gara lemah tersebut jadi berubah. Intinya karena sesuatu yang suci, yang air tersebut tidak mungkin bisa terhindar di situ tersebut. Contoh nang pinggir wit ana godhong, ana wit terus godhongnya rontok kan otomatis mlebu banyu. Ini kan airnya tidak mungkin bisa menghindar dari godhong tersebut. Nah, godhong kan suci, nyampuri banyunya berubah. Dan padahal airnya tidak mungkin bisa terhindar dari godhong tersebut. Nah, niku nek ngaten iki enggak apa, dalam artian apa? Tetap bisa suci mensucikan. Tetap bisa suci mensucikan. Tapi selama yang nyampuri itu suatu yang suci, itu tidak menyebabkan najis, tapi nanti pengaruhnya paling dalam hal bisa mensucikan atau tidak. Kalau tidak bisa mensucikan berarti tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Kalau hanya sekedar untuk apa? Ngubah tangan sing kotor gitu toh, tapi bukan najis, atau ngombe nek kolu, ya nggak apa-apa. Yang penting bukan untuk menghilangkan hadas atau najis. Lalu niku niki hati-hati nih. WC tapi sing namanya niki pakai nggak ada pakai, tapi biasanya pakai ember keren terus ember kecil nang arep. Nah niku hati-hati. Nek embere nang pinggirnya mending, tapi nek embere nang arepe niku kan kudu hati-hati. Hati-hati pripun? Nek buang air kecil kok nyabet aring ember, padahal ember kan tidak ada dua guna. Lah kok kecepretan? Nah, ini kan berarti kecepretan air sedikit ketika berkenan. Niku bisa menjadi bulan niku kudu hati-hati. Nek WC sing ngaten niku biasanya nak WC umum kadang seperti itu, bulan hati-hati. Atau nang omah-omah sing ngaten niku ya niku ada. Penggunaan air niku ya hati-hati kan. Apalagi dalam hal menghilangkan hadas atau najis.
apalagi sampean sing mungkin masih punya dedek bayi kecil, ada kan adine dolanan nang mester, polang mester, lan iku tata cara pensuciannya sing hati-hati. Atau ketika pakai mesin cuci, niku ya hati-hati. Sebisa mungkin sebelum dimasukkan ke mesin cuci sudah dihilangkan dulu najisnya ben genah. Karena kan kalau mesin cuci niku kan airnya sedikit ya. Airnya nggak banyak banget lah. Mereka harus hati-hati dalam penggunaan air. Karena kita benar-benar suci dari najis ataupun dari hadas. Pengaruhnya dalam kebatinan kejiwaan kita. Semakin suci kita dari hadas dan najis, itu ya semakin bisa bersih hati dan pikirannya. Semakin bersih apa yang kita makan, semakin bersih lahir dan batin kita, maka semakin bersih pula hati dan pikiran kita. Karena sampean kok hatine kerasa kering sampai pikirannya kerasa kotor lah, itu ya perlu diperhatikan. Bersucinya sampean perlu perhatikan, makan sampean perhatikan, ya tinggal panca indera ini, intinya panca indera juga. Apa yang dilakukan panca indera itu berpengaruh pada kebatinan hati, pikiran dan kejiwaan. Niku sing hati-hati. Niku tentang air, sedikit mawon kata niku nggih. Jadi kita lanjutkan kapan-kapan kali. Yang pasti itu sedikit tentang air. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, atau mau bertanya apa silahkan. Kalau bisa dijawab, kalau enggak ya enggak. Kalau enggak PR yang singhon. Yang pasti kita jangan malu belajar, aja leren belajar. Dan pertanyaan silahkan ditanyakan saja, nggak apa-apa. Kalau saya nggak bisa jawab, saya tidak akan malu. Mumpung malah ini ada kesempatan kata niki, jadi engkau belum sinau maning dan yang lain macam-macam. Boleh, itu sekilas tentang air. Saya cukupkan dulu ya. Monggo. Kalau ada yang mau bertanya. Kalau enggak ya enggak. Ada enggak? Wis tak cokot malah. Kalau misalkan ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Ayo tanya. Nggak apa-apa. Mas kalau di batik biasanya takonan. Takon lah. Yang terakhir itu takut Ya, ini ada pertanyaan Gus. Kalau semisal mandi wajib tapi pakai air hangat itu gimana? Ya. Yang. Ya sama. Terima kasih. Mandi wajib pakai air hangat. Kalau yang ditanyakan sahabat dannya, selama airnya suci itu sah-sah saja. Selama airnya suci, tidak bersihkan, tidak berkena najis, tidak berbawa, yang sah-sah saja. Karena kan ya air hangat, selama hangatnya itu normal,
tidak sampai kok berpengaruh lah, orang terlalu panas dan yang lain, orang membahayakan, itu nggak apa-apa. Malah kadang itu menyehatkan gitu. Karena kan mandi wajib kadang dilakukan pagi-pagi pas kasih adem, khususnya kayak jalanan. Kalau mandi wajib kan kadang pagi-pagi pas adem-adem lah. Ya ini ya kalau air hangat kalau lebih seger. Kalau dan sah atau tidaknya selama itu suci, mensucikan airnya ya tetap bisa, karena tidak ada ketentuan air itu hangat atau apa. Yang tidak boleh itu kan air yang terlalu panas sehingga membahayakan, itu tidak diperbolehkan. Terus mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Burung video cukup. Burung di video kok. Oh, nah ngono kok. Sing mau takon di video kuwi. Ini kok murian. Oh, lamber apa? Oh, tidak kenal ya. Ya, ini ada pertanyaan dari rekan kita, Gus. Kenapa makanan mempengaruhi ketenangan dalam pikiran atau badan? Kencot gue aneh. Kencot ya. Kode kayaknya. Bahkan kode kayak. Pantesan ket mau nyora tenang. Belum mangan. Terima kasih. Kenapa makanan mempengaruhi ketenangan pikiran atau badan hati? Ada ungkapan orang dulu, manusia adalah apa yang dia makan. Manusia adalah apa yang dia makan, gitu. Semakin bersih dan suci apa yang dia makan, maka dia pun akan menjadi manusia yang semakin bersih dan suci, baik. Semakin kotor suatu yang dia makan, kotor dalam artian berarti haram yang dia makan, maka orang tersebut akan menjadi semakin kotor dia. Pengertian manusia yang kotor berarti nanti perbuatannya, ucapannya, perbuatannya angel, ucapan angel, terus hatinya sulit untuk menerima hidayah. Salah satu sebab hati sulit menerima hidayah. Menerima hidayah itu apa? Sulit menerima kebaikan. Itu hidayah. Dan itu adalah salah satu sebabnya adalah apa? Ya tadi itu makannya. Kalau itu wong ben kan apa? Dan ungkapan orang dulu, manusia adalah apa yang dia makan. Nah, secara logika kan gimana? Makanan itu menjadi nopo? Sari-sari makanan itu kan menjadi seluruh apa yang ada di dalam diri kita. Semakin baik yang kita makan, maka tubuh kita pun akan tersusun, tercipta dari sesuatu yang baik, kan kata itu. Apalagi jelas dalam hadis diterangkan apa? Dalam diri manusia, dalam tubuh manusia ada segumpal, ada yang darah, ada yang daging, yang sangat berpengaruh. Ketika hal tersebut baik, maka baiklah seluruh anggota yang lain. Ketika hal tersebut buruk, maka buruklah seluruh anggota yang lainnya, itu hati. Maka ini semakin baik dan suci apa yang dia makan, yang manusia makan, maka akan menjadi semakin baik pula menungsanya. Dalam hal doa pun akan ini. Nek doane sampean urung dijabai, ya dikoreksi diri sampean. Mungkin perilakunya, mungkin ucapannya, mungkin apa yang dimakan kok kurang baik, dan itu dikoreksi lalu didandani. Koreksi ini kan dari diri kita sendiri dulu. Sampai umpama ndonga nyuwun kok Jodoh. pacul.
Doangan nyuwun biasanya apa nyawain orang? Ya duit nyuwun apa? Nyuwun pengen HP, pengen orang tanya. Itu mana itu? Kok orang dicoba-coba ini? Ya mungkin usahanya kurang, terus doangannya kurang mandi. Nah, kenapa orang mandi? Ya mungkin itu mungkin dari perilaku, ucapan ataupun makan hati. Kalau dipikir lagi, itu memang hubungannya dalam hal batiniyah, makan kok hubungannya kalau kepenaknya awak dan hati, dan itu kan hubungannya batiniyah lagi. Karena kan Allah memerintahkan kita makan sesuatu yang baik dan yang halal. Logikanya orang manut perintah pangeran, maka kok pangeran Arab aweh ke api kan. Ketika sebaliknya ia yang terjadi sebaliknya. Boleh. Yo ada perdebatan. Itulah, kau dulu lah. Wah. Mani deh, apa nih ini? Tidak lagi debat. Soal ngomong apa? Tapi kalau nggak jujur sekarang kan PR. Soal pasan ribut guys. Oh iya. Ngomong gitu. Ini ada pertanyaan lagi Gus. Bagaimana hukum air sisa yang digunakan untuk bersuci lalu ditambahin air sumur lagi dan digunakan untuk keperluan lainnya seperti mencuci dan lain-lain? Apakah itu juga termasuk air mustakmal? Nanti gue. Lanjut cepetan. Terima kasih. Air yang sudah digunakan terus dicampur air lagi gitu. Ini air mustakmal itu ketika air mustakmal air mustakmal laptop niku ketika berkumpul kok jadi lebih ada dari 2 kula niku sudah menjadi suci mensucikan lagi. Air mustakmal ini menjadi tidak bisa suci mensucikan itu ketika sedikit. Tapi ketika air mustakmal kok teng mriku akeh berkumpul terus di akeh maning lebih dari 2 bulan niku jadi tetap bisa suci mensucikan. Niku nek nang masjid-masjid biasanya kan ada kobokan. Kobokan itu kan otomatis kumpulan dari lebihan wudhu dan yang lain. Tapi kan karena kobokannya akeh gede itu jadi tetap bisa mensucikan selama jelas tadi tidak terkena najis, tidak berubah dan yang lain. Bahkan ngaten air najis saja ketika dicampur dileboni banyu seakan ngasih najis kenajisannya hilang. Niku bisa jadi suci lagi loh. Contoh gini, air anak banyak yang sumur nih, sumurnya lagi sat nih. Teng mriku banyune apa jenengane? Banyune apa gini jenengane? Airnya sat terus teng mriku kelebonan batang. Jadi kan airnya sidik niku najis nih. Dan niku bisa dicucikan pripun? Bangkainya diambil terus dijogi banyu masih akeh sehingga menghilangkan air yang najis tadi. Ini juga bisa mensucikan. Dan niku nek air mustakmal kok dicampuri sehingga jadi banyak niku ya buat jadi bisa mensucikan lagi ya. Atau air mustakmal niku selama tidak terkena najis juga bisa karena nyuci apa bisa walaupun sedikit, sing penting tidak untuk menghilangkan hadas atau najis.
atau ketika air mustakmal berkumpul lagi menjadi banyak, itu lebih dari 2 kula, itu juga bisa kembali digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis kan, itu ada air kobokan, kobokan sedikit mesin itu kan jadi gede akhirnya itu apa kan, selama tidak ada perubahan dan yang lain. Itu tentang air mustakmal ketika ada campuran lagi. Oke, mari kita. Ya, monggo bisa maju ke depan. Enggak apa-apa. Berarti mawon lah, mireng. Oh iya. Kados niki Gus kula nate nemu pertanyaan tentang musyawarah tapi tesi ngambang. Niku wonten toya 215 liter 2 kula tapi kurang seliter. Nah niku tentang pertanyaan niku 1 litere kapan 1 litere ditambahi banyu uyuh niku pripun? Niku kan enggih. Niku kan kapan ditambahi banyu uyuh seliter toyane dados 2 gula. Iki toyane suci mensucikan napa mboten? Matur untuk ukuran 2 kula niki takriban apa tahdidan niki? Takriban apa nggih? Ukuran niku nggih dalam istilah fikih, ukuran niku ada yang takriban, ada yang tahdidan. Tahdidan itu pelanggaran pasti. Jadi kurang sedikit saja tidak boleh. Contoh apa ya? Kasih. Kalau yang tahdidan itu contohnya dalam hal kifar apa ya? Pokoknya kalau tahdidan itu adalah ketentuan yang kurang sedikit saja tidak boleh. Kalau takriban itu kalau kurang tapi sedikit, niku masih berapa? Contohnya kayak apa? Batasan perempuan haid, batasan perempuan mengeluarkan darah itu kan 9 tahun. Batasan perempuan disebut haid ketika mengeluarkan darah itu kan 9 tahun hitungan hijriyah. Tapi batasan 9 tahun ini adalah takriban. Berarti kalau kurang, tapi kurangnya sedikit, kurang 9 tahunnya sedikit, ini sudah masuk. Sedikitnya di sini kalau dalam haid adalah masa yang tidak cukup untuk haid dan suci. Berarti apa? Tidak ada 15 hari, berarti 14 hari ya. Jadi seumpama sangang tahunnya kurang setengah bulan, kurang 10 hari kok keluar haid, keluar darah, itu sudah masuk kategori haid. Nah ini namanya takriban, bukan pelanggaran pasti. Lah kalau untuk ukuran air nih kayaknya insya Allah nanti dibawa lagi takriban. Jadi 2 kulahnya ini harus tidak benar-benar 2 kulah tepat kan. Tapi nanti dibuka lagi. Nah kalau ini takriban berarti kalau kurangnya sedikit, kurang sebotol itu tidak bermasalah. Orang susah diuyuh belum jadi rong kulah gitu. Terus juga seandainya itu kok masuk kategori sudah urung rong kulah, walau bagaimanapun yaitu masih dihukumi air sedikit. Seandainya nanti boleh dibuka lagi. Kalau itu tahdidan pelanggaran pasti, berarti kurang sebotol saja ini belum disebut 2 kulah. Kalau belum disebut 2 kulah, berarti airnya air sedikit. Air sedikit. Ini kita shoppingnya bisa shoppingnya yang umum. Airnya sedikit, kok kecampuran sesuatu yang najis, walaupun tidak berubah, berarti tambah itu apa? Nah, najis.
Ini kalau apa untuk shavingnya. Niku ngoten niku. Warna-warna bagaimanapun kalau kurang hukumnya tetap kalau air yang kurang dari 2 kulah kok kecampuran najis niku hukumnya jadi najis walaupun tidak ada perubahan. Contohnya kecampur uyuh mungkin uyuhnya orang mampu tur tengriku apa senengane putih umpamanya. Uyuh wong normal yang tidak dehidrasi itu kan putih. Kalau kuning itu biasanya kan wong meriang atau kekurangan cairan tubuh itu biasanya ya kuning. Karena kata niku. Karena walau bagaimanapun air niku adalah kencing niku adalah sesuatu yang najis yang tidak bisa disajikan. Niku nanti dibuka lagi coba. Betul. Tunggal malih di luar tema. Anu niki teng Al-Qur'an kan jelas nggih. Anu wa ti'allaha wa ti'ur rasulah wa lil amri minkum. Nah, sing ulil amri niki kan tandane kan manut pemerintah. Niku kan pun dados kewajiban. Nek teng mriki anu namanya pemerintah nanging teng mriku mboten bener. Niku kewajiban untuk manut pemerintah itu masih ada apa enggak? Aku ngerti itu juga. Aku tahu itu. Nyora melu-melu. Yo, isi jauh sih. Tuh. Nah, ada nggih. Ya, selama kebijakan pemerintah itu baik, kita ikuti nggih. Niku selama kebijakan itu baik. Tapi dalam hal atimul ulil amri, mengikuti ulil amri itu kalau dalam kaidah usul fikih, itu ada dua. Ada kewajiban mengikuti zahirun wa batinan, ada kewajiban yang zahir saja. Ada kalanya suatu yang diwajibkan itu menurut syariatnya wajib. Ada kalanya memang suatu itu tidak wajib, tapi itu menjadi kebijakan pemerintah, jadi kita wajib hanya karena ini adalah apa jenengannya kebijakan pemerintah. Ada kalanya hal ini wajib menurut syariat, terus oleh pemerintah diwajibkan. Kalau hal yang wajib menurut syariat dan diwajibkan oleh pemerintah, ini kita wajib mengikuti zahiran wa batinan. Pengertiannya apa? Ketika kita tidak mengikuti, kita dapat dosa, kan otomatis gitu. Tapi kalau yang di situ sesuatu yang bukan wajib menurut syariat, ini juga kita wajib mengikuti, tapi hanya zahiran. Bahkan kalau dalam asbawana zahir niku, walaupun kebijakan pemerintah ini kok sesuatu yang apa bahasanya niku kurang bener. Ya bukan salah ya. Keliru ya sekelas-kelasnya orang bener aja. Orang pas gitu lah. Niku kewajibannya kita mengikuti. Karena walau bagaimanapun adanya kepemimpinan, walaupun itu dolim, itu lebih baik daripada ketika tidak ada kepemimpinan. Tapi meskipun logika kita tidak mau menerima, masa itu nikuan kan ya? Nah apa ini? Jadi kan angelnya tentang niku kita. Arab melu wong ketone merugikan temen, orang melu ke jerene kok dari pemerintah. Tapi selama itu pemerintah tidak memerintahkan suatu yang memang haram dilakukan, itu kita mengikuti saja. Kecuali pemerintah memerintahkan kita melakukan yang haram dilakukan. Niki kita boleh menentang.
Itu pun ada yang mengatakan nek gue anu ana maslahat sing lebih umum, niku konti ikuti. Dia tergantung keadaan sih. Kalau suatu yang tidak wajib kok ditetapkan pemerintah, itu dilihat ada maslahat dan madaratnya bagaimana kan itu. Kalau suatu itu wajib terus pemerintah diberitakan itu bohiran batinan, kita harus mengikuti. Kalau tidak itu dilihat maslahat dan tidaknya. Di sini mau angin juga ya, kita ya warga negara, tapi di sisi lain ya kadang kebijakannya tidak sesuai dengan karpet kita. Boleh. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Mungkin untuk teman-teman yang di rumah, rekan-rekan kita, jika mau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti akan ditanggapi di lain kesempatan atau mungkin langsung di kolom komentar itu. Ya, terima kasih Gus. Sedikit closing statement dari saya agar kita lebih berhati-hati dalam menggunakan air untuk bersuci, juga untuk diminum, karena apa yang kita makan akan mempengaruhi diri kita sendiri. Jadi usahakan apa yang kita makan, apa yang kita minum yang masuk ke dalam tubuh kita adalah sesuatu hal yang halal dan memang boleh dimakan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ikan